Bapak Ibu sekalian, marilah kita siapkan hati sanubari kita untuk mendengarkan firman agama atau nasihat-nasihat agama yang disampaikan dari guru kita bersama pada Muharram Bapak Ustazahnya kepada yang kami berikan hormat. Waktu untuk kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alhamdulillahil fardhis shalat. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda ala ma'in jamad. Alhamdulillahilladzi khalaqas samai bi ghairi 'amad. Alhamdulillahilladzi qassamal arda wa lam yansa ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk sama-sama bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah. Kita bersilaturahmi, kita ngaji, baca Quran, zikir, kemudian baca sholawat, banyak sekali ibadah-ibadah. Dan ini merupakan nikmat yang
dari sekian banyak akhlak al-mahmudah. Apa akhlak al-mahmudah itu? Akhlak yang terpuji. Kalau akhlak yang tercela, al-akhlak al-mahmudah. Akhlak mahmudah ada akhlak mahmudah. Satu dari sekian banyak akhlak al-mahmudah yang wajib harus kita miliki. Sederhananya, arti daripada ikhlas itu adalah antonim atau lawan kata dari ria. Apa ikhlas itu? Ikhlas dan sederhananya mengerjakan ibadah atau mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ria, apa itu ria? Lawan katanya antonimnya adalah mengerjakan ibadah atau mengerjakan sesuatu mengharapkan penghargaan atau pengakuan dari manusia. Apapun bentuk penghargaan itu, apapun bentuk pengakuan itu, baik itu pujian ya, ataupun ingin didengar, ataupun ingin dilihat, atau ingin ditata. Kalau kata orang sekarang, kita jauh buang jauh kemarin kalau ya bukan dia itu, karena dia itu merupakan karena menafikan atau fakoda minhul ikhlas, menafikan keberadaan Allah dan hilangnya keikhlasan di dalam hati kita. Itu ria. Kita buang jauh-jauh, mau selfie, benar-benar malah aja ya. Kemudian begitu pun ibadah tanpa ada landasan keikhlasan, maka diibaratkan seperti jasad yang tidak ada ruh di dalamnya. Jadi kalau badan kita nggak ada ruhnya, itu jadinya apa? Jadi mayat kalau jasad nggak ada ruhnya, badan kita itu jadi mayat, segera diurus dan dikebumikan. Ya, kalau nggak diurus, nggak dikubur, maka jadi bangkai. Begitu juga ibadah. Nah, ibadah itu ruhnya adalah ikhlas. Jangan sampai sholat itu balik, kemudian berpikir dulu sila sampai mata kakinya tebal, ada itu kira mata kakinya tebal, tapi dia tidak landasan atau motivasinya adalah ingin dilihat, ingin didengar, ingin dikata. Tidak ada sama sekali keikhlasan di dalam hatinya, maka sudah pasti itu akan
sitoran. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, kita landaskan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah membantu kita mencelupkan keikhlasan di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, di mana bunyinya, A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan terkecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada satu amalan yang kalau kita baca, kita amali, tapi ada unsur riya di dalam hati kita, tapi diterima sama Allah. Kira-kira amalan apa itu? Kira-kira amalan apa? Ada satu amalan, kalau kita mengerjakan, kita amali, tapi kita riya, tapi diterima sama Allah. Apa? Sholawat benar, ya. Sholawat meskipun kita terjadi, kita lihat pelakunya, tapi tetap diterima. Walaupun kita nggak khusyuk baca sholawat, tapi tetap diterima. Tapi khusyuk lebih baik. Kemudian ikhlas pun lebih baik, tetap ikhlas lebih baik, khusyuk lebih baik, tapi enggak riya pun diterima, enggak khusyuk juga diterima. Tanpa guru juga baca sholawat tetap diterima, tanpa belajar juga diterima oleh Allah. Dapat fadilah keutamaan daripada syafaat. Keterangannya ada di dalam kitab Fawaidul Muhtaram. Sana disebutkan as-salatu 'alal nabi syaikhun man la syaikha lahu. Salawat kepada Nabi adalah guru bagi yang tidak ada guru padanya. Wala yahtaju ila syai'in, tidak membutuhkan guru. Kemudian wala yahtaju ila hulurin, dan tidak memerlukan kehadiran hati berbeda. Hulur itu kehadiran hati di sini khusyuk, ya, nggak mesti khusyuk. Wal hulur akmal, akan tetapi khusyuk itu lebih baik. Wala yubtiluha ar-riya, dan riya, sikap riya dalam membaca sholawat itu tidak membatalkan keutamaan fadilah daripada sholawat. Makanya kita banyakin baca zikir dan juga sholawat. Kita berbanyak itu ya. Terima kasih Ibu dan Bapak awal sila-sila yang lagi dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 3 tingkatan di dalam keikhlasan. Dalam kitab Nurul Sholat juga terdapat di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri halaman 22 juz 1. Fi Tawaqatil Ikhlas, dalam
Al-ula, tingkatan yang pertama adalah ayya'mala liwajhillahi, mengerjakan ibadah, mengerjakan sesuatu landasannya niatnya adalah wajah Allah, maksudnya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La toma'an listawabi, tidak mengejar pahala, wala khaufan lil-iqabi, dan tidak juga takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak berambisi ya beribadah, enggak berambisi untuk mengejar pahala, dan juga bukan karena takut akan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya adalah keridhaan Allah itu tingkatan yang pertama. Ada di sini yang mencapai tingkatan yang pertama. Mudah-mudahan ya kita, amin, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tingkatan ikhlas yang pertama. Ini tingkatan yang sangat sulit untuk kita jangkau. Gitu ya. Kemudian asalnya ayya'mala talaban lis-sawabi wa khaufan minal iqab wa niyal wusta, mengerjakan ibadah atau sesuatu itu mengharapkan ganjaran atau pahala, kemudian mengerjakan sesuatu karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan tingkat al-wusta, tingkat yang tengah-tengah. Kemudian tingkatan yang terakhir ayya'mala sholaban lidunya, mengerjakan ibadah atau mengerjakan sesuatu ditafsir dunia warna ini untuk mendapatkan dunia dan semisalnya. Contohnya misalkan kita sholat duha, ya, motivasinya apa? Ingin dapat rezeki yang berlimpah, atau kita baca surat Al-Waqiah, motivasinya untuk mendapatkan keberkahan atau rezeki yang berlimpah. Itu adalah termasuk dalam golongan ikhlas pada tingkatan yang ketiga. Dari tiga tingkatan ini kira-kira kita masuk yang mana? Yang mana? Harus ada ini di antara tiga ini, ya, harus ada, harus masuk. Kalau tidak masuk berarti tingkatan yang lain, ya berarti iya kalau kita ujian. Harus ada tiga ini, harus ada ya dalam diri kita. Butuh ada. Tapi dia target itu maksimal, ya. Jangan melihat target kita targetin, mudah-mudahan kita sampai tingkat yang paling tinggi. Ya. Kalau target kamu udah maksimal kan, kalau pun meleset ya nggak jauh-jauh amat. Kalau meleset ya satu tingkat kedua atau tingkat ketiga. Kalau targetnya tingkat ketiga meleset, kita ada apa?
Jibril tentang arti ikhlas yang sesungguhnya. Itu dalam hadis qudsi dikatakan, ada di dalam kitab Kifayatul Asqiya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril anil Islam. Aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa itu arti daripada Islam. Kemudian Fasa'ala Jibril Rabbul Izzati. Kemudian Jibril menjawab, aku bertanya kepada Allah Rabbul Izzah. Faqala Allah Rabbul Izzah. Kemudian Allah Rabbul Izzah berfirman, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah sirrul min sirri, merupakan rahasia dari rahasia. Auda'u, yang aku timbulkan rasa ikhlas itu ala abdi man ahbabtu min ibadi, kepada hambaku yang aku cintai dari sekian banyak hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu sirullah, rahasia Allah yang Allah berikan kepada yang orang yang Allah pilih, kepada orang yang Allah cintai dari sekian banyak hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas yang dicelupkan ke dalam hati kita sikap ikhlas itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan masalah kita sendiri dan kita ikhlas semuanya. Mudah-mudahan kita